Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin dari kelompok 7. Ingin melakukan wawancara ke Sekolah SMK Negeri 1 Goa. Ikuti perjalanan saya dalam melakukan observasi wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin melakukan wawancara ke Sekolah UPT SMK Negeri 1 Goa. Dan kami sudah berada di SMK Negeri 1 Goa. Kami memiliki tugas dari Profesor Dr. Purnamawati MPD untuk melakukan wawancara ke setiap kepala sekolah, guru dan siswa yang ada di sekolah-sekolah, sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas. Perkenalkan, saya Muslimin dengan NIM 250295009. Perkenalkan, saya Jasarah Maulia dengan NIM 25020950007. Perkenalkan, saya Festival dengan NIM 2502095000014. Perkenalkan, saya Tesnama Nur Amelia Ramadhani dengan NIM 2502095000021. Terima kasih. Ikuti perjalanan kami dalam melakukan wawancara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya kepada kami. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika. Kami akan mewawancarai Bapak mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia. Bagaimana pandangan Bapak mengenai perkembangan pendidikan yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Goa ini? Oh iya, terima kasih adik-adik dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar untuk berbicara mengenai perkembangan pendidikan yang ada di negara kita, terutama di sekolah kami di sini di SMK Negeri 1 yang dulunya namanya SMEA Negeri Limbung. Sekolah ini dulu merupakan kelas jauh dari SMEA Negeri 1 Ujung Pandang. Jadi ini kelas jauhnya waktu pertama kali berdiri. Kemudian berubah menjadi SMEA Negeri Limbung, memiliki 3 jurusan. Seiring dengan perkembangan zaman, berubah nama, di nomenklatur itu berubah menjadi SMK Negeri 1 Limbung. Terus saat ini di nomenklatur yang terbaru berubah nama menjadi SMK Negeri 1 Goa. Karena semua sekolah yang ada di Sulawesi Selatan itu berdasarkan nama kabupatennya. Jadi bukan lagi kayak daerah kayak lalu itu kayak Palangga, Tinambung. Dia itu sekarang berdasarkan nama kabupaten yang ada di wilayah sekolah tersebut. Kebetulan kami di sini ini merupakan sekolah tertua di Kabupaten Goa sehingga diberikan angka 1. Jadi 1 dengan 2 itu merupakan tanggal lahirnya itu. 1 itu paling tua, kemudian 2, kemudian SMK 3, baru SMK 4. Yang paling bungsu itu SMK 5 di Goa, di Patalasan sana. Itu kalau diurut berdasarkan tuanya. Kalau perkembangan pendidikan yang ada di sekolah kami ini, yang dulunya itu hanya ada 3 program keahlian. Saat ini seiring dengan perkembangan zaman, dulu itu hanya sebatas sekolah ekonomi, makanya dia SMEA, sekolah menengah ekonomi tingkat atas. Tetapi saat ini sudah campur aduk nih, ada nih tekniknya di dalam, ada nih pariwisatanya. Kayak saat ini ada jurusan paling bungsu di sekolah ini namanya usaha layanan pariwisata, itu jurusan paling bungsu. Jadi sekarang itu di setiap satuan pendidikan, terutama di SMK itu tidak lagi berdasarkan misalnya jenis sekolah tersebut. Kayak dulu STM, teknik semua kalau STM, SMEA, ekonomi semua kayak akuntansi, perkantoran itu semua dengan pemasaran. Pariwisata top. Tidak, sekarang ini sudah bisa nih. Ada SMEA-nya, ada nih tekniknya, ada nih pariwisatanya. Jadi sekarang itu di zaman sekarang, setiap jurusan boleh kita dirikan di setiap satuan pendidikan. Saat ini sekolah kami ini sudah 10, kami termasuk kepala sekolah yang ke-10. Adapun perkembangan yang saya lakukan selama saya di sini, saya mendirikan atau kerjasama dengan salah satu industri yang cukup besar dan ternama, yaitu PT Alparia Tbk atau PT Alfamart. Yang mungkin adik-adik bisa lihat di depan itu ada kayak Alfamart, itu salah satu laboratorium bisnis retail.
bagaimana siswa itu bisa belajar seakan-akan kayak di luar, di industri. Jadi kerjasama kami dengan PT Alvaria Tbk itu adalah pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Teaching factory itu di dunia pendidikan saat ini sangat cocok untuk diterapkan di anak-anak SMK. Karena nantinya kan anak SMK itu mau bekerja setelah lulus. Setelah lulus mereka tidak kewalahan lagi untuk masuk di dunia industri, karena apa yang dipelajari di sekolah itu nih yang nanti dia terapkan pada saat dia sudah bekerja, karena sudah dipelajari nih saat dia di dalam waktu sekolah di SMK sini. Nah, itu salah satu. Selanjutnya untuk perkembangan lainnya mengenai kurikulum, saya kira semakin ke depan ini tuntutan kurikulum ini akan semakin bagus dan semakin efektif, karena mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman saat ini. Seperti yang sangat santer saat ini adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Ini yang sekarang lagi gencar-gencarnya pemerintah ingin terapkan. Jadi bukan perubahan kurikulum sebetulnya, tetap kurikulum merdeka, tetapi pendekatan yang digunakan oleh guru-guru kita dalam mengajar itu harus menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Bagaimana pembelajaran itu secara holistik, bukan sekedar menghafal materi semata, tetapi dia berkesadaran, menggembirakan, dan yang lain-lainnya. Itu saya kira untuk saat ini. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, Dek? Jadi Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang kebijakan yang diterapkan di sekolah ini untuk memastikan bahwa semua guru itu memiliki pemahaman dan keterampilan untuk melaksanakan asesmen yang objektif, adil, dan juga sesuai standar? Oh iya, kebijakan yang kami ambil untuk mengenai asesmen saat ini, kita harus berpatokan sama apa yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Di SMK, contohnya baru kemarin kita laksanakan untuk tes kemampuan akademik. TKA ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi untuk penilaian TKA itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan itu akan menjadi dasar atau patokan bagi siswa kita yang akan lanjut ke perguruan tinggi. Kita tidak tahu apakah itu nantinya akan dipakai untuk mendaftar di dunia kerja atau bagaimana, tetapi yang jelas tujuan dari pelaksanaan TKA itu adalah sekaligus pemetaan untuk semua sekolah bagaimana tingkat pemahaman peserta didik di dalam satuan pendidikan tersebut, apakah dia cukup memahami materi-materi yang diajarkan selama ini atau tidak. Itu tentang TKA. Kedepan juga dalam minggu ini juga seperti di sekolah kami ini, kami akan melaksanakan UKK hari Senin tanggal 10. Uji kompetensi keahlian itu salah satu juga standar yang kami terapkan di sini di SMK 1 Goa untuk kelas 12. Jadi kalau mereka itu sudah akan mengakhiri pembelajarannya di kelas 12 SMK Negeri 1, mereka harus menempuh ujian yang namanya uji kompetensi kejuruan di tiap-tiap program keahlian UKK. Penguji daripada UKK ini kita ambil daripada asesor-asesor dari luar yang punya sertifikat yang qualified dengan jurusan yang ingin kita uji. Misalnya dari administrasi perkantoran, itu kita ambilkan dari tim penguji yang memang ada sertifikat administrasinya. Terus misalnya untuk teknik audio video, kita ambil juga tim penguji atau asesor dari biasanya kita ambil dari dosen-dosen UNM Fakultas Teknik untuk menguji UKK di jurusan teknik audio video atau elektronika. Sama dengan TKJ juga kita ambil dari UNM Fatahillah dari teknik informatika. Itu yang biasa beliau menguji di SMK 1 Goa, menguji uji kompetensi keahlian. Selanjutnya setelah itu ada lagi PKL. PKL itu kita biasa nilai juga anak-anak prakteknya di lapangan apakah memang sesuai dengan materi-materi pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah. Itu kadang pada saat praktek mereka baru bisa praktekkan setelah dia PKL. PKL itu menjadi satu mata pelajaran, bukan lagi seperti dulu. Sekarang ini PKL itu berdiri sendiri sebagai satu pelajaran. Jadi dalam semester
satu semester itu hanya PKL yang dilaksanakan oleh anak-anak kita, kurang lebih 5 bulan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari Universitas Negeri Makassar ingin melakukan wawancara kepada Bapak mengenai cara mengajar Bapak di kelas. Menurut pendapat Bapak atau pengalaman Bapak selama mengajar, apakah Bapak melakukan proses pembelajaran, melakukan teori atau langsung memberikan praktek kepada siswa? Saya rasa teori dengan praktik itu harus jalan berbarengan. Sebuah pembelajaran di produktif atau kejuruan itu harus sejalan antara teori dengan praktikum. Kenapa? Kalau teori tidak ada praktikum, anak-anak nanti pada saat setelah selesai akan mengalami kesulitan pada saat dia di industri. Sama pada saat nanti prakerin atau PSI. Jadi antara teori dengan praktikum itu harus. Jadi biasanya diberikan dulu teorinya, nanti setelah diberikan teorinya baru diberikan praktikum seperti itu. Baik, jadi sebelum siswa itu melakukan melakukan prakerin, berarti dia sudah dibekali dengan banyak praktik nih Pak. Tentunya harus dibekali dengan praktikum karena untuk mencegah nanti pada saat di industri itu siswa mengalami apa istilahnya kesulitan pada saat melakukan praktikum pada alat-alat tertentu. Nah, adapun praktikum di kejuruan teknik komputer jaringan itu paling pentingnya saat misalnya instalasi komputer misalnya. Terus setelah itu praktikum dengan pembuatan kabel jaringan atau istilah printing tool seperti itu. Mengenai alat dan bahannya Pak, apakah sudah memadai dalam proses praktik? Saya rasa dengan alat dan bahan itu tentunya bagi saya pribadi belum memadai. Kenapa? Sekolah saat ini, hampir semua sekolah yang ada di Indonesia itu mengalami apa istilahnya. Pada saat kita mau membeli alat seperti komputer, setahu saya itu komputer dalam setahun itu ada batasannya. Kalau saya tidak salah maksimal itu 5. Maka tentunya itu akan mengalami gap yang jelas antara siswa yang mau praktikum dengan peralatan yang tersedia. Nah, kami selaku guru harus mencari solusi cerdas bagaimana caranya supaya praktikum tetap bisa berjalan walaupun dengan keterbatasan alat. Misalnya contoh praktikum untuk merakit komputer di jurusan teknik komputer jaringan. Kalau alatnya tidak sepadan dengan jumlah siswa, biasanya itu dilakukan praktek simulasi komputer misalnya. Jadi dengan simulasi sebenarnya sangat membantu. Dengan aplikasi simulasi sangat membantu. Kenapa? Biasanya juga pada saat kita melakukan praktikum dan siswa langsung berhadapan dengan alatnya, kadang ada kesalahan bisa merusak alat. Nah, tapi di simulasi pada saat kita pasang alat tersebut dan salah pasang, maka aplikasi itu akan memberitahukan atau pesan merah atau pesan error bahwa pemasangan tersebut belum tepat. Nah, tentunya kalau aplikasi simulasi itu tidak akan merusak alat dan akan membantu dengan saya rasa hampir semua siswa itu ada ponsel atau smartphone atau handphone. Jadi bisa aplikasinya di handphone ataupun di laptop seperti itu. Itu untuk mencari solusi dari gap antara alat yang tersedia dengan jumlah siswa yang ada. Baik Pak, terima kasih. Terus Bapak dalam mata pelajaran kejuruan yang Bapak ajarkan, apa saja sih tantangan terbesar yang Bapak hadapi untuk memberikan sistem penilaian kepada siswa dan siswi berdasarkan keterampilan praktiknya? Untuk mengatasi maaf tadi pertanyaan bisa diulang. Untuk proses penilaian Bapak berdasarkan keterampilan praktik dari siswa dan juga siswi. Untuk memberi penilaian kepada siswa tentunya dengan memberikan ada poin-poin tertentu. Nah, poin-poin yang bisa diambil itu misalnya contoh
pada saat melakukan saya berikan contoh perakitan komputer misalnya di jurusan saya teknik komputer jaringan ada step-stepnya. Kenapa? Kalau dilakukan terbalik maka tentunya tidak sesuai dengan standar SOP. Walaupun misalnya komputernya nanti pada saat tahap akhir itu tetap menyala, tapi tidak sesuai standar SOP di industri, tentunya penilaiannya berbeda dengan temannya yang walaupun sama-sama berhasil, tapi ada yang sesuai standar SOP dan ada yang tidak sesuai dengan standar SOP. Tentunya seperti itu, walaupun sama-sama berhasil. Dan penilaiannya juga itu biasanya pada saat memasang komputer, perakitan komputer, biasanya kan di namanya komputer itu di casing ada bautnya. Kadang ada siswa yang malah memasang 1 biji, ada yang padahal harus ke SOP-nya 2 biji, tentunya itu berbeda walaupun sama-sama tertutup. Walaupun sama-sama tertutup supaya debu tidak masuk ke dalam perangkat komputer tersebut. Baik, itu saja wawancara dari kami, Pak. Terima kasih telah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih, senang bisa membantu. Informatika dan komputer. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Ibu mengenai perkembangan standar penilaian yang ada di Indonesia. Jadi menurut Ibu, dukungan atau pelatihan seperti apa yang dibutuhkan Bapak Ibu guru saat ini untuk mendukung penerapan standar penilaian dengan lebih ideal, Ibu? Ya, terima kasih. Kalau untuk standar penilaian dan pertanyaannya adalah dukungan apa untuk guru dalam mendukung penilaian yang ideal di pendidikan di negara kita. Begini, masalah penilaian itu adalah bagian dari 8 standar pendidikan nasional yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena muara dari proses pembelajaran itu adalah penilaian atau asesmen. Sehingga yang sangat dibutuhkan untuk pendidik atau guru dalam hal penilaian atau asesmen ini adalah penilaian yang sesuai workshop atau semacam pelatihan lah, ya, pelatihan yang bisa dilaksanakan dan diikuti, baik yang dilaksanakan atau program yang memang dilaksanakan langsung oleh kementerian, seperti kemarin ada pelatihan pembelajaran mendalam dan juga pelatihan tentang bagaimana penguasaan seorang guru dalam melaksanakan penilaian atau asesmen itu sendiri. Karena sebenarnya asesmen atau penilaian itu adalah bentuk pertanggungjawaban seorang guru terhadap proses pembelajaran di sekolah. Jadi itu sangat penting ya. Jadi dukungannya itu adalah kemarin ada program pemerintah tentang pelatihan pembelajaran mendalam yang alhamdulillah kebetulan Ibu lulus sebagai fasilitator. Jadi di Goa ini ada 3 jatah untuk guru SMK, salah satunya Ibu lulus dari 3 guru itu. Tetapi sebaiknya sekolah-sekolah itu melaksanakan pelatihan mandiri yang didukung oleh stakeholder termasuk pimpinan atau kepala sekolah itu. Dukungan tuh tadi ditanyakan. Oh iya. Apalagi Di sini, ya, beda topik. Di sini saya ingin bertanya nih, Bu. Menurut pendapat Ibu, bagaimana sih menyeimbangkan antara asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran dengan asesmen sumatif untuk penilaian rapor, dan apakah Ibu sendiri merasa lebih mendukung untuk fokus pada proses tersebut? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi mengenai asesmen,
Asesmen itu untuk di kurikulum Merdeka dengan dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu ada dua, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif itu adalah asesmen atau penilaian yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sementara dalam proses pembelajaran itu ada banyak informasi-informasi yang harus diperoleh dan bisa didapatkan oleh seorang guru untuk bisa memperbaiki proses pembelajaran itu sendiri, itu formatif. Dan asesmen yang bisa dipakai dalam asesmen formatif itu adalah asesmen for learning dan asesmen as learning. Jadi asesmen for learning itu adalah asesmen atau penilaian yang dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan siswa terutama dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan sejauh mana kompetensi yang diperoleh yang diperoleh oleh siswa dari proses atau pengalaman belajarnya di kelas. Itu asesmen for learning. Asesmen as learning itu adalah bagaimana dalam proses pembelajaran itu siswa bisa memperoleh informasi tentang kelebihan dan kekurangan atau kekuatan dan kelemahannya dalam proses pembelajaran, baik itu dalam pencapaian tujuan pembelajaran maupun dari kelemahan dan kelebihan siswa yang dia bisa pertahankan dan yang dia bisa gali kembali dari proses pembelajaran untuk memperoleh kompetensi yang seharusnya dia peroleh, siswa peroleh. Itu untuk asesmen formatif. Jadi asesmen yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran untuk memperoleh informasi perbaikan. Ya. Kalau asesmen sumatif itu adalah asesmen untuk hasil pembelajaran. Itu biasanya dilaksanakan di akhir, seperti akhir semester atau dalam tenggang waktu tertentu untuk bisa meng-callback atau untuk nilai rapor dan dijadikan sebagai bahan untuk menilai, mereview kembali dari proses pembelajaran selama 1 semester atau 1 tahun. Seperti itu. Tapi kalau perbandingannya itu yang diharapkan sebenarnya itu lebih banyak melaksanakan asesmen formatif dibanding asesmen sumatif. Kenapa? Karena kalau formatifnya bagus, maka akan nanti menghasilkan asesmen sumatif yang bagus. Kalau prosesnya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, Bu. Ya, Terima kasih. Ya, kasih, sama-sama. Bu. Ya, sukses. Iya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, ingin melakukan observasi kepada adik-adik mengenai pendidikan yang Anda telah lalui sekolah menengah kejuruan ini. Baik, saya ingin menginformasi kepada adik-adik apa saja yang telah dipelajari selama proses pembelajaran yang telah dilakukan. Adik-adik mengenal apa itu topologi? Pasti tidak asing dengan kalian apa itu topologi. Topologi apa yang Anda telah pelajari selama proses pembelajaran kali ini? Topologi mudah yang akan saya tanyakan yaitu topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer itu adalah topologi apa? Topologi peer-to-peer adalah topologi untuk menghubungkan komputer 1 dan komputer 2. Ada yang bertindak sebagai klien, ada yang bertindak sebagai server. Keduanya itu bisa saling bertukar untuk menjadi server dan klien. Untuk menghubungkan topologi peer-to-peer kan menggunakan kabel lama, kabel lain yang bertipe stripe atau cross. Fungsi dari kabel cross adalah apa? Fungsi dari kabel stripe kalian telah paham apa itu kabel LAN dan stripe. Kemudian fungsi daripada peer-to-peer itu adalah apa? Untuk sharing file bisa tak? Peer-to-peer bisa sharing file. Satu dan dua. Langkah-langkah untuk melakukan sharing file di topologi peer-to-peer itu bagaimana? Pasti kalian sudah pelajari toh sharing file sebelum? Belum?
Kemudian apa lagi yang Anda pelajari? Pelajari. Hah? Debian, belajar dengan Debian? Siapa yang ngajar? Baik, apa lagi? Hardware. Apa yang kalian ketahui mengenai hardware? Komponen-komponennya. Apa itu hardware? Apa? Coba sebutkan komponen-komponennya dulu. Ya. Hardware yang ada di laptop PC apa? Prosesor. Kemudian apa lagi? Apa lagi? CPU. Apa lagi? Berarti Anda sudah mengenal komponen-komponen hardware. Kemudian apa itu software? Mencakup apa itu? Software itu mencakup sistem operasi, sistem aplikasi. Baik, itu Ji. Baik, terima kasih. Itu saja evaluasi saya pada hari ini.